Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes on. Ada suara saya? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Biaskeun. Oke, kita kuliahnya nggak ada ini ya, slide, karena saya akan share tugas aja. Yang saya tunggu sampai jam 8 malam tugasnya. Karena saya diminta untuk ikut workshop jurnal ya, jurnal. Karena jurnal ini untuk kedepannya untuk kalian sendiri, yaitu posting submit artikel ya. Setelah skripsi, itu syaratnya untuk mengambil ijazah itu kalau nggak salah harus posting submit artikel jurnal ya. Nah, salah satunya ini untuk kalian jurnal ini. Maka saya nggak akan mengisi perkuliahan ya hari ini, hanya memberikan tugas aja. Oh iya Pak, siap. Oke, untuk sebelumnya kita berdoa dulu. Semuanya berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, kembali lagi untuk pembahasan tugas. Cukup sederhana aja sih. Kalian waktu sekolah pernah buat blog kan? Pernah? Buat blog? Belum Pak. Belum. Baru diajarin aja Pak. Belum Bapak. Oke, untuk si camnya kurang bagus ini. Jadi kelihatan buram. Oke, nggak apa-apa. Untuk blog, nah sekalian juga sih sebenarnya blog salah satu media juga ya, media online yang bisa digunakan kalian sebagai apa? Alat bantu untuk mengajar. Satu itu. Kebanyakan dari tugas kuliah, bukan tugas kuliah aja. Saya menilai dari keaktifan di blog. Walaupun blognya itu bukan tentang pelajaran. Karena akan di situ terlihat dari siswa, ketika dari siswa ya. Kemudian mahasiswa, ternyata dia aktif menulis. Gitu. Karena itu nilai plus ya. Dan blog ini misalnya sebagai perwakilan ketika kalian belum mempunyai website sendiri. Nah, untuk kerja kebanyakan sekarang ini ya. Kalau kalian punya LinkedIn nggak? Akun di LinkedIn? Nggak punya Pak. Belum punya juga? Belum punya, Pak. Oke, saya share dulu deh apa yang harus. Ini akan, insya Allah sih ini akan membantu kalian ketika kalian mencari kerja. Kalau ingin berusaha untuk buka lapangan kerja itu lebih bagus lagi. Dan ini jadi portofolio kalian. Oke, saya cek dulu. Karena yang saya minta itu keaktifan ya. Orang kerja sekarang mencarinya keaktifan di termasuk sosial media kalian juga kadang diminta untuk apa, melihat postingan sih guys. Itu secara psikolog mereka akan menilai seperti itu. Kalau postingannya bagus berarti representasi dari pribadinya bagus gitu. Oke, tunggu saya share dulu. Ada yang nggak masuk? Masuk semua nggak? Nanti absensinya sesuai pengumpulan tugas ya. Tugasnya cuma buat blog aja. Sekalian. Waalaikumsalam. Tas rotasi. Apa nggak ada di blog? Oke, saya share dulu. Terlihat? Sudah tampil belum? Sudah tampil. Sudah Pak. Terlihat, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, saya tulis di sini. Kalau bisa kalian punya akun LinkedIn. Kalau nggak salah LinkedIn. Ini
sangat membantu kalian. Karena perusahaan besar juga sekarang menuju ke wait. Sekarang benar ya. Nah, PR. Oke, itu aja. Oke, silakan buat akun sosial media. Ini sejenis CV online ya. LinkedIn ini sebagai, nah di LinkedIn ini juga bergabung dengan SlideShare. Nah, SlideShare ini sering juga digunakan untuk pembelajaran online. Biasanya ketika kalian buat PPT ya, itu bisa diupload di sana. Jadi nggak perlu ribet sebetulnya. Oke, saya cek white-nya dulu. Nah ini, silakan catat, terus daftar dengan menggunakan Google ya, Google email kalian. Tipsnya jangan pernah ya, lupa dengan akun Gmail kalian, itu aja. Jangan lupa dengan akun email kalian, mau itu Gmail, Yahoo, atau yang lain, jangan pernah lupa. Karena itu bisa aja kejadian, kayak kemarin salah satu fakultas kena hack gara-gara akun. Dan untuk tugasnya kalian buat blog ya. Blog. Ada yang pernah buat blog sebelumnya? Belum pernah, Pak. Ada yang pernah buat blog? Belum pernah, Pak. Serius? Di semester 4 kan? Iya, Pak, belum pernah, Pak. Belum pernah Pak saya. Oke, pernah dengar ini nggak? Belum. Kalau blog paling teman sih Pak. Nah, Saya ada. nih, satu WordPress Oh, untuk platform untuk, kemudian Blogger. Blogspot. Kemudian kalian bisa pakai Tumblr. Bukan Tumblr botol minum ya. Tumblr. Ada yang lebih sedikit profesional juga pakai Medium. Sini. Banyak sih platform ya. Tapi yang paling digunakan banyak ini dua ini. Dua ini. Yang satu WordPress kenapa? Nanti di semester berapa ya? Semester 6 kalau salah. Semester 7. Semester 6 atau 7 itu nanti ada pembelajaran web ya. Nah, kalian akan mempelajari ini WordPress. Tapi yang install bukan daftar di online. Kan ada dua WordPress itu. Ada wordpress.com, ada wordpress.org. Nah, untuk blog itu kalian bisa pakai wordpress.com untuk latihan ya. Untuk wordpress.com. Seperti itu. Ini. Kalau untuk yang wordpress.org, ini kalian bisa install di ini sendiri PC kalian atau laptop kalian, cuman tidak online, tidak bisa diakses juga dari istilahnya dari internet. Kalau yang wordpress.com ini bisa karena berbasis blog juga, gitu. Nah untuk Blogger sama, ini keluaran dari, ada yang tahu dari siapa keluarannya? Yang punya Blogger? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Waduh, dari Google. Di Google, dia diakuisisi oleh Google. Jadi mesin pencari. Kalau kalian aktif di Blogger, hampir seperti YouTube. Bisa dimonetize, kalau nggak salah. Ini bisa dimonetize, Blogger ini. Pernah dengar ada yang punya pendapatan dari blog? Belum? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Nah, kalian aktif, di sini bisa digabungkan dari Blogger, kemudian digabungkan dengan YouTube kalau bisa. Tapi yang paling cepat dimonetize itu untuk Blogger. Walaupun lama istilahnya penghasilannya dibandingkan YouTube. Paling besar emang YouTube. Kalau dari platform dari Google. Nah, itu. Jadi tugasnya kalian buat blog, silakan mau di blog
Blogger itu sendiri atau dari WordPress ya. Bisa pakai Tumblr atau Medium. Kumpulkan linknya di grup ya. Di grup. Oke. Terus jangan sampai lupa akunnya. Karena apa? Di semester depan ketemu lagi dengan saya, mungkin saya akan tagih lagi. Oke? Tugasnya mudah? Dikumpulinnya jam Buat berapa, Pak? dikumpulin paling telat jam 8 malam. Masih ada waktu. Sebenarnya 1 jam juga kalau kalian baca di internet, jadi sih. Kemudian yang saya minta 1 postingan ya. Ini saya hapus dulu yang 2. Postingan apa, Pak? Cari artikel tentang garis dasar isi media atau GBIM dan jabaran materi. Ini kaitan, saling berkaitan. Nggak harus dipresentasiin kok, cuman buat rangkumannya aja. Jangan lupa juga sumbernya, cantumkan sumbernya. Mau dia buku ataupun dari web lain. Oke, Pak? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Jadi buat blog materinya tentang itu Pak, GBIM. Ya. Oke. GBIM dengan GM. Nah ini. Tetap nanti saya akan bahas. Ini supaya stimulus buat kalian cari artikelnya dulu, kemudian dibaca. Nanti kalau kurang paham, nanti pas minggu depan saya bahas. Jadi ada pertanyaan? Pak mau nanya, Oke, mangga. kalau blogger itu sama dengan blogspot nggak Pak? Iya, tak kene. Ya itu. Kalau udah jadi, dia akan jadi blogspot. Kalau ketika ngebukanya, platformnya blogger.com. Kalau udah jadi, nanti misalnya torik.blogspot.com. Gitu. Oke, kalau enggak, nabila.blogspot.com. Kita kalau pakai yang blogger ini. Ini blogger atau blogspot. Oke, gitu. Ini yang paling mudah dimonetize sih sebetulnya. Karena dia milik langsung dari Google. Gitu. Aduh. Internetnya. Berarti harus punya linknya dulu ya Pak? Sebenarnya kalau kalian punya email dari Gmail, itu langsung tinggal buka Blogger, dia langsung terintegrasi. Karena dia sign in, sign out. Satu login, semua platform dia bisa. Gitu. Oh langsung ke link Pak? Iya, kalau kalian punya akun email di Google, kalian bisa secara langsung ya terintegrasi dengan Blogger, dengan akun YouTube. Kalian bisa langsung bikin channel ya. Kemudian bisa, pokoknya yang kalian sering gunakan Google Classroom, itu pasti terintegrasi juga dengan email kalian. Kalau kalian jelajahi Google, itu luar biasa. Itu banyak media yang bisa kalian gunakan sebagai alat perang. Alat perang dalam artian untuk membantu kalian mengajar. Apalagi ketika kalian mengambil jurusan TP ini, kalian harus banyak mengeksplor ya dari platform Google ini. Ini sangat membantu ketika mengajar. Kalau misalnya kalian tidak bisa nge-create atau nge-develop sebuah software untuk media pembelajaran, sebetulnya sekarang udah banyak kok media yang sudah tersebar ya, yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk menunjang kita mengajar. Gitu. Tinggal kreativitasnya aja. Bahkan ada dosen atau guru berpenghasilan dari itu. Dia buat tutorial, dia masukkan ke dalam blognya, kemudian dibuatkan YouTube-nya, yaitu dari situ. Makanya walaupun misalnya punten, salary seorang guru termasuk guru honorer ya. Kalau PNS mah udah lumayan PNS. Yang honorer ya, itu nggak mungkin tercukupi misalnya untuk kesejahteraannya. Apalagi kalau kalian laki ya, laki. Kalau udah nikah, nggak mungkin misalnya cuman satu lubang aja misalnya dari penghasilan dari honorer, nggak akan cukup. Nah, siasatinya apa? Kalian kreatif buat blogger, tutorial di YouTube, itu sangat membantu penghasilan gitu. Ketika kalian mengajar misalnya
sebagai guru honorer, kalian buat tutorialnya, masukkan ke YouTube. Karena ada satu guru kreatif tuh di YouTube, dia guru matematika, dia buat buku tutorial tentang membahas materi matematika itu sendiri. Dan ternyata itu luar biasa subscribernya. Dan penghasilannya lebih besar dibandingkan dari penghasilan gurunya. Tapi nggak masalah, karena itu sebagai dia pemicu dia sebagai guru technopreneurship. Gitu. Pernah diajarkan guru preneurship? Belum ya? Dengan technopreneurship. Pernah dengar sebelumnya? Walaupun belum diajarkan. Kenapa, Pak? Guru preneurship atau technopreneurship. Belum pernah dengar, Pak. Oke, untuk TP sebaiknya cari istilah ini. Ini saya tulis lagi. Teacherpreneurship. Teacherpreneurship, tulisan yang kalian tepat, silakan. Bisa cari. Atau kalau misalnya ingin jadi technopreneurship. Nah, ini menggabungkan ketika kalian punya pola mindset usaha dalam dunia pendidikan, bisa teacherpreneurship gabungkan dengan teknologi. Karena kan dimudahkan dengan adanya teknologi kan. Tinggal kreativitasnya aja. Gitu. Oke, di situ ada pertanyaan buat blognya, mau dari WordPress, Blogger, atau tadi ya blog pakai Medium atau Tumblr atau pakai yang lain lagi. Kemudian cari artikel dan dibuat posting. Jangan lupa untuk sumber atau referensinya. Minggu depan, kalau nanti malam udah pada posting, saya akan cek satu-satu sumbernya sama atau enggak. Kalaupun sama, cara pengolahan katanya di postingan itu berbeda atau enggak. Oke, ini untuk mengasah kalian untuk belajar memposting artikel online secara online. Tutorial untuk membuat blog banyak ya, baik itu dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk YouTube, video di YouTube. Ada pertanyaan? Saya bentar lagi saya mau Pak mau nanya, memang enggak? ini kan tadi saya udah ke Blogger ya Pak, ini kan loginnya otomatis, emailnya udah masuk juga di saya. Ya. Nah ini ada tampilan ini kan ada dua pilihan, simpan setelan atau kembali ke edit profil Pak? Ke setelan. Oh setelan. Oke. Oh, ada yang langsung praktik? Ada yang langsung praktik? Oke, nggak apa-apa. Ini saya kalau coba. udah kemana Pak? Oke, saya tampilkan sebentar ya. Ini ya, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Ini internetnya soalnya lagi kurang nice. Kurang bagus. Saya join dulu. Ini koneksinya kurang bagus. Oke. Saya login. Sebelumnya ada yang udah pernah buat? Nggak mungkin ada dalam 29 orang ya. Bapak Ada mau yang tanya, pernah buat? Emang enggak? ini kan bikin LinkedIn terus link blognya itu di-tag di LinkedIn-nya bukan Pak? Bisa. Cuma untuk LinkedIn nanti aja. Yang penting tugasnya dulu untuk blogger ya. Blognya dulu. LinkedIn itu untuk portofolio kalian, portofolio CV online kalian sebetulnya itu. Oh, oke siap. Karena itu banyak perusahaan asing juga ngelihat profil untuk nge-hire staffnya itu dari LinkedIn juga. Para pencari kerja ya di situ juga ya Pak ya? Iya, betul. Karena banyak HRD yang tarafnya bukan nasional aja, internasional, bahkan internasional ngeliat di situ dia. Kadang nawarin loh, kalau portofolio kita ada di situ sesuai dengan kriteria mereka akan message ke kita, nge-DM kita. Terus saya share dulu.
Bapak, saya mau nanya Pak. Oke, mangga. Kan tiap apa misalnya kalau kita nyari materi atau apa di link kan suka ada tuh kan komen atau kasih ulasan. Nah itu ulasannya itu pakai blogger Pak, itu otomatis punya akun apa cuman sementara dong Pak? Di mana nih? Komen di mana? Di Google gitu Pak, misalnya saya nyari materi apa, itu suka ada komennya itu pakai blogger gitu Pak. Itu otomatis punya akun apa gimana Pak? Kalau dia ada tampil wajah di samping komennya itu, kadang itu udah langsung punya akun. Ada juga yang tanpa nama, biasanya anonymous gitu. Contohnya ini, saya udah integrasikan ke web ya, domain ya. Yes. Tampil ya di layar? Di layar. Nah ini sebenarnya ini blog ya. Saya beli domainnya, tinggal di direct. 1 tahunnya itu 135.000. Jadi sebenarnya ini bisa, kalau ini sudah dimonetize, kalian bisa bayar itu. Tapi dengan ketentuan kalau nggak salah Google itu $100 baru bisa dicairkan. Nah ini sih. Ini karena saya jarang posting ya. Cuman dapat $50. Belum bisa cair, harus $100 baru cair. Nah, untuk tadi postingan biasanya kalau ketika di chattingnya misalnya, ini agak lemot ini soalnya. Ini postingannya beberapa postingan. Sederhana kan, gampang new post. Kalau ketika ke new post, untuk buatnya, tutorial membuatnya kalian cari di internet ya. Kalau untuk postingan seperti ini sih biasanya, tampilnya kalau udah jadi seperti ini. Tadi ada yang tanya apa tadi? Pas ngelinket ya, setting ya? Bukan Pak, kalau misalnya kita, ini kan misalnya saya nyari materi, nah itu kan suka ada komenan buat ngasih apa gitu ulasan, dia itu pakai blogger Pak, itu otomatis punya akun atau gimana Pak? Oh iya, kalau dia di blogger dia otomatis dia punya akun. Kalaupun seperti tadi ya, kalau kita ngekomen pakai email, dia biasanya langsung terintegrasi dengan email kita. Seperti itu. Dia pastinya punya. Kalau misalnya komen nih di sini ya, komen ada namanya dengan gambarnya. Biasanya nih di sini nih. Nah ini, komen as. Karena ini udah login ya. Kalau kita udah login sebagai email kita ya, login. Nah ini bisa langsung komen nyambung ke email kita, ke blogger kita. Begitu. Mau ulasan sama kita punya blognya. Seperti itu. Kalau nggak punya, biasanya di sini anonymous. Tulisannya anonymous. Nggak ada berarti. Dia belum punya profil di blogernya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Oke. Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Memang nggak? Kalau misalnya bisa gak sih bedain link phishing sama link buat ke mana gitu, ke Google misalnya? Link apa? Bedain mana link phishing sama link asli gitu. Oh, cara link phishing sama link asli. Dari extension sih, dari extension domainnya. Kemudian jangan langsung klik. Jangan langsung klik. Di sini otoritasnya biasanya di sini cari. Kalau misalnya Facebook kan ada yang dulu sering banget tuh phishing untuk Facebook ya. Silakan misalnya klik link tersebut karena ada beberapa orang yang hendak mengakses akun Anda. Sebetulnya itu phishing sendiri. Nah, caranya jangan langsung klik. Sorot aja linknya. Misalnya, kalau ada petunjuk, gini nih. Ada misalnya warna, jangan langsung diklik, tapi cek di bawahnya tuh. Di bawah ini nih. Ada kursor, lihat kursor nggak? Pojok bawah kiri itu akan melihat linknya. Nah, lihat kan di bawah linknya ada URL kan gitu. Nah, kalau tertuju ke facebook.com itu berarti asli, link asli. Kalau misalnya bukan facebook.com, misalnya ada Facebook, link ada stripnya.
Facebook strip.com misalnya. Itu jangan. Gitu. Beda situs otorisasinya. Kita masuk ke situs resminya. Cek di URL. Cara menandainya di URL sini nih. Ini. Nah, yang saya birukan di atas. Nih. Cara ceknya di situ. Karena phishing ini hampir mirip misalnya URL-nya. Harusnya kujangbogor.com ya, tanpa spasi. Kalau phishing, dia kadang misalnya menambahkan strip di tengahnya seperti itu. Kalau sama Facebook juga. Misalnya Facebook. Harusnya facebook.com. Dia kasih strip di sini ya. stripbook.com. Nah ini yang dulu pernah digunakan. stripbook.com. Banyak yang kena phishing. Gitu. Oke. Phishing itu mancing ya. Kalau disediakan mancing ya. Kita kena umpan atau enggak ketika kita biasanya ngirim ke WA, termasuk WA ya. Yang sering sekarang booming kan di WA tuh. Kan ada tulisan ini di bawahnya tak. Kalau enggak ada promo di marketplace tertentu ya misalnya. Silahkan klik untuk mendapatkan promo sekian. Jangan pernah ya. Kalau bisa jangan pernah ngekliknya. Kadang orang-orang tuh tergiur dengan promo ya. Padahal kita klik itu bisa aja tadi phishing. Kalau nggak phishing apa? Dia mengirimkan Trojan ke handphone kita. Karena di luar negeri itu sudah ada beberapa malware yang hidup di dalam smartphone kita. Itu biasanya mencuri akun penting. Satunya email, dua mobile banking. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi untuk cek phishing itu cek otoritas URL-nya resmi atau enggak. Kalau Facebook misalnya cek facebook.com-nya resmi atau enggak. Terus extension domain. Kalau misalnya Facebook-nya sama, extension-nya jangan lihat hanya sebatas depannya aja, tapi cek extension-nya. Biasanya kan com, ada yang misalnya ID seperti itu. Itu enggak mungkin kan? Berarti itu phishing. Oke, bisa juga link asli ditambahkan dengan SSS. Biasanya dengan SSS script tertentu yang digabungkan di link sini, dia melempar dari link asli, misalnya Facebook, dia ngelink ke web lain, ngedirect. Nah, itu bisa pakai teknik lain. Nah, phishing itu beraneka ragam ya. Kalau kalian memperdalam. Oke, ada pertanyaan lain? Ada? Ini blog ya, ini bukan website. Tapi kalau ketika kalian beli domain, jadi sebuah web. Dan ini lumayan kalau kalian sering, karena banyak komunitas blogger yang penghasilannya dari sini. Gitu. Oke, misalnya saya supaya tergugah lah. AdSense biasanya AdSense domain connect. Ada pertanyaan untuk tugas? Mudah ya, cuman buat blog aja. Tapi saran saya pilih nama blogernya, misalnya yang unik dan bisa berjangka panjang lah sebagai investasi kalian. Pilih nama yang unik, yang bisa menarik orang itu ngekliknya dan jadikan itu sebagai investasi kita. Nah ini, lihat, ini real ya. Saya nggak motivasi karena ini share langsung. Nah ini dari blogger yang nggak keurus. Nah ini penghasilannya seperti ini. Dan ini harus nunggu $100 baru bisa dicairkan. Sama sih ketika kalian YouTube, tetap ngeceknya di sini. Nanti ada juga sih di YouTube studionya, di situ bisa dicek berapa penghasilannya. Begitu. Jadi blogger juga bisa berpenghasilan sekali selain YouTube. Karena yang paling cepat itu blogger. Dalam 3 hari blogger itu aktif, kemudian kalian posting dan cek. Nah, biasanya dalam 7 hari itu bisa
diajukan untuk dimonetize. Gitu. Dan artikel yang paling dicari kemarin kakak kelas kalian itu tentang TP ya, TP tentang apa? Teknologi pendidikan itu artinya apa ya? Teknologi kinerja apa? Dia posting itu. Dan itu banyak yang akses. Sebenarnya itu bisa dimonetize. Kalau kalian pernah cek cari artikel misalnya soal PTS, soal UNBK, kalian buat aja soal UNBK simulasi untuk ini, posting ke artikel. Itu banyak yang nyari anak SMA. Misalnya di Indonesia ini ada berapa juta anak SMA, kan lumayan yang banyak yang akses. Gitu. Jadi tentukan blogger itu yang kalian buat ya, tentukan konsepnya seperti apa dan tujukan. Biasanya ketika lebih khusus, kadang banyak yang cari. Kemudian apa? Aktif konten lah istilahnya konten. Daripada update statusnya, daripada update status, kemudian joget-joget tepugu, ya, posting, we. Kalian mendingan buat konten kan? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekali lagi untuk absensi. Saya ambil dari postingan, dari URL yang kalian kirim ya di grup WA itu sebagai absensi. Dan apa? Dan akan saya cek minggu depannya baru saya akan bahas. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Bapak itu Google Ads-nya udah di ini monetisasi itu Bapak. Ya, ini udah. Oh, jadi udah ya, Pak. Baru cuma dapat $51 aja. Ini dari Google, dari blogger yang saya buat. Ya ini. Posting aja kalian. Selama berapa hari itu, Pak? Ini udah lama saya nggak kelola. Ini 1 tahun yang lalu saya nggak posting. Ini nggak keurus. Tapi kalau kalian urus, itu lebih cepat juga penghasilan kalian. Kayaknya saya angin-anginan. Karena kan lebih kok fokus ke ini bikin artikel. Bikin materi belajar. Kan ngajar di SMK juga. Jadi ini kalau ada waktu luang baru posting, posting. Oke. Ada pertanyaan karena ini posting blog saya cuman blog hobi doang sih. Kalau kalian lebih khusus mah enggak. Ini template-nya bisa kalian ubah. Oke, ini di samping pelajaran ini kalian bisa ini ya. Apa sih? Silahkan sharing di grup. Kalau ada pertanyaan tentang cara membuat blog atau cara mengganti template, kita sisihkan waktu ya untuk belajar ini. Walaupun tidak ada pelajarannya ya. Karena di pengembangan web pun nggak ada dalam blogger ini. Bapak, untuk referensinya itu kita bebas apa gimana Pak referensi ininya? Oke, untuk referensi bebas mau dari buku, mau dari sumber internet nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ngambil referensinya dari blog orang juga, itu boleh nggak Pak? Tapi dicantumin dulu. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Makasih Pak. Terus kalau bisa ya, sama-sama. Kalau bisa jangan langsung kopas ya. Pakai kalimat kalian sendiri di ATM aja. Oh, dipakai bahasa kita sendiri gitu ya, Pak? Betul. Jangan terlalu kopas banget gitu. Oh. Tapi tetap ya boleh ya Pak ya? Ngambil di blog orang juga. Yang penting diubah bahasanya ya. Iya. Iya, makasih diubah bahasanya, kemudian referensinya jangan dihapus misalnya. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Kalau tidak Bapak, ada, cukupkan karena saya mau. Oke, mangga. Isi blogernya temanya apa aja, Pak? Terus dikumpulinnya kapan, Pak? Temanya untuk sementara kalian posting pelajaran dulu ya hari ini yang saya minta. Kedepannya mangga kalian mau hobi kalian mau lebih cepat itu memang dari hobi sih.
Dari hobi kalian misalnya tentang apa sih? Tentang puisi, lirik ragu, ada yang lirik ragu juga sih. Lirik ragu. Kemudian ada yang misal travel gitu, bisa ketika itu ada kalian buat artikelnya, posting. Bisa ketika apa? Sekaligus konten YouTube sebetulnya. Itu udah lumayan 2 pendapatan sebetulnya. Blogernya dapat, dari YouTube-nya dapat. Dari artikel dari blogger atau blog yang sudah dimonetize itu dapat, kemudian dari YouTube tadi karena hasil konten dapat. Kalau YouTube kan langsung kan ya, video. Kemudian kayak suara. Nah, di artikel tinggal tulis aja gitu. Oke, itu setelah tugas ya. Yang penting tugas dulu aja. Tapi usahakan namanya unik. Sekali lagi namanya unik. Nah, misalnya ini kan saya pakai Kujang Bogor. Kujang Bogor. Emang Kujang ada di Bogor, ikon Bogor. Kalau Fahraz, misalnya tinggal di mana, bisa di daerah situ sendiri bisa. Oke, mau Jaki bisa, Mahesa bisa, Nabila bisa, Anissa bisa. Misalnya tinggalnya di Cidengilir atau di apa, jadiin aja. We. Bisa menggali potensi daerah setempat. Bisa. Pernah dengar ini kan tikungan apa dari Kalimantan tuh ya? Kalimantan apa Padang tuh? Yang bocil kayak di YouTube pernah lihat? Padahal itu dia cuma ngonten itu doang di tikungan tajam itu doang. Tapi hasilnya lumayan, banyak view. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan karena saya harus bergabung dengan dosen lain. Atur nuhun ya, kita berdoa dulu semuanya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma Alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya di ini URL-nya aja ya. URL di atasnya. Misalnya mahesa.blogspot.com atau fahras.wordpress.com atau nabila.medium.com ya. Silakan posting di grup itu sebagai absensi hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya live dulu ya. Assalamualaikum. Udahan bukan? Udah. Hah? Clear, bikin blogger. Udahan tapi blogger. Iya udah. Kalau bikin blogger gue tahu-tahu dikit sih, cuman ya gimana ya, lupa lagi cara ininya. Cara lihat lagi deh. Dengan podcast dah daripada blogger. Podcast tinggal ngomong doang. Iya. Tinggal ya paling kayak baca-baca aja sih gitu. Dikit-dikit lah yang gue tahu. Yaudah duluan. Assalamualaikum.